yang kami hormati, para imam, para kepala daerah, gubernur atau yang wakil, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota atau yang wakil. Singkatnya, hadirin pemirsa yang kami hormati dan kami banggakan. Kita berada dalam ruang lomba bertutur kitab suci tingkat nasional kedua tahun 2022 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat datang di Kupang, kota kasih, kota karang, tetapi penuh kedamaian. Kita berikan tepuk tangan untuk kita sekalian. Baik, terima kasih yang kami hormati dan kami muliakan para dewan juri yang akan memberikan komentar dan penilaian terhadap anak-anak kita nantinya. Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung memulai acara kita. Kita akan awali acara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita sekalian diundang berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Ketua 3 LP3KN dan juga merupakan Sekretaris Eksekutif Komisi HAK KWI Bapak Romo Heri Wibowo. Kepada Romo kami silakan. Yang terkasih anak-anak yang saya muliakan, Ibu Bapak pengiring dan juga para pejabat pemerintah dan juga tokoh-tokoh gereja yang hadir di tempat ini, dan juga yang saya hormati para dewan juri dan juga inspektur perlombaan, dan tentu yang saya cintai semua hadirin yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Selamat pagi. Salve. Dalam kesempatan ini Romo Heri ingin menyampaikan
apresiasi terhadap anak-anak yang saya kasihi dan semua pihak yang terlibat dalam acara ini, bahwa ini sungguh kegiatan yang sangat baik. Jadi ini tidak sekedar perlombaan bahwa ada yang juara satu dan seterusnya, tetapi yang pasti tidak ada yang kalah. Semua juara karena kalian semua anak-anak dimenangkan oleh Kristus Yesus sendiri, Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu substansi dasarnya. Jadi semua harus tetap semangat, tetap setia, karena dalam Pesparani tidak sekedar unsur perlombaan, tetapi ada unsur pembinaan dan pengembangan. Nah, dalam peristiwa tutur kitab suci ini ada dimensi pembinaan dan pengembangan. Ketika anak-anak yang terkasih mempersiapkan untuk mengikuti perlombaan ini, pasti melakukan ataupun membaca kitab suci terlebih dahulu. Dan kitab suci itu bukan sembarang tulisan ataupun berita dan sebagainya seperti novel ataupun cerpen dan sebagainya, tetapi kitab suci adalah firman Allah. Nah, maka disitulah firman Allah itu sungguh menyapa kita. Kalau kita membaca kitab suci, bukan kita membaca kitab suci, tetapi firman Allah juga membaca hidup kita, dan kita dikuatkan dan dikembangkan karenanya. Karena firman Allah itulah yang kita baca dan kita hayati. Maka kalau kita ingat surat Rasul 1 Paulus yang kedua kepada jemaat Timotius bab 2 ayat yang kedua ayat 3, bab 3 ayat 15 kalau tidak salah, itu mengatakan, ingatlah sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci yang memberimu hikmat dan menuntunmu pada keselamatan. Dan ini ditegaskan oleh Matius bab 4 ayat 4 tentang bahwa kita hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi juga hidup dari firman Allah. Itu yang pertama. Ketika membaca kitab suci, sesungguhnya firman Allah berbicara kepada kita, menuntut kita kepada hikmat dan mengarahkan kita pada keselamatan. Selain itu, dengan bertutur kitab suci yang sebelumnya kita membaca dan sebagainya, lalu menyampaikan dan mewartakan, pada kesempatan yang lain Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 10 ayat 17 kalau tidak salah, mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi setelah adik-adik, anak-anak mengalami Allah yang berbicara dalam diri kita, lalu menyampaikan pengalaman Allah yang berbicara itu kepada yang lain-lain, sehingga yang mendengar mengalami pula kehadiran Allah di dalam hidupnya. Jadi tidak sederhana hanya sekedar lomba yang juara satu dan sebagainya. Memang itu baik dan penting sebagai bagian dari pengembangan dan pembinaan umat, tetapi jangan putus asa bahwa substansi dasarnya kita semakin bertumbuh dan berkembang dalam iman dengan mengikuti perlombaan ini. Karena yang kita baca dan yang kita hayati adalah firman Allah sendiri, dan itulah yang kita sampaikan ke segenap makhluk. Semoga Tuhan memberkati acara ini, dan selamat kepada anak-anak, tetap tekun dan setia serta semangat, dan para pengiring terima kasih atas dukungannya. Sukses selalu, aman, baik dan lancar. Tuhan memberkati. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Romo Peri Penomban. Kami silakan berdiri. Selamat datang Romo, terima kasih. Kami silakan untuk menempati meja juri. Romo merupakan Dewan Juri Tutur Kitab Suci Pesparani 1 di Ambon, Maluku 2000. Silakan duduk Romo. Tahun 2018. Lahir di Sambiut, Banggai. Merupakan pastor Projo Keuskupan Manado, juga sebagai ketua Tongkat Keuskupan Manado dari tahun 2008 sampai 2018, juga menjadi penatar katekis.
Romo Teri juga merupakan Direktur Nasional KKI sejak tahun 1998 sampai dengan 2003 menjadi fasilitator Sekami Nasional. Aktif sebagai pembimbing retret guru dan pasutri serta orang muda. Pembimbing rohani siara dan tour rohani luar negeri. Kita sambut tepuk tangan yang paling meriah untuk Romo Teri Penoman. Selanjutnya, Ibu Lindawati Wahyudi. Kami silakan untuk menempati meja ini. Silakan duduk. Ibu Lindawati Wahyudi merupakan Dewan Juri Tutur Kitab Suci Pesparani 1 di Ambon, Maluku, 2018. Lahir di Pasuruan, Jawa Timur. Seorang praktisi hipnoterapis klinis, pengajar dan pendamping pembinaan iman anak, fasilitator, motivator, trainer di berbagai pelatihan, seminar, retret, dan rekoleksi, juri di berbagai lomba tingkat paroki dan keuskupan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Lindawati Wahyudi. Juri berikut, Bapak Jarod Hadianto. Kami silakan Bapak untuk menempati meja Dewan Juri. Bapak Jarod Hadianto merupakan Dewan Juri Tutor Kitab Suci Pesparani 1 di Ambon, Maluku, tahun 2018. Lahir di Wonosobo, Jawa Tengah. Merupakan staf Lembaga Biblika Indonesia Jakarta, bertugas di unit naskah dan penerbitan. Berkarya pula di kursus pendidikan Kitab Suci Santo Paulus Jakarta. Mengajar sejumlah mata kuliah Perjanjian Lama seperti tafsir Taurat, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab kebijaksanaan, dan kitab para nabi. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Romo Jarod Hadianto. Terima kasih untuk Bapak Jarod Hadianto. Ini salah lagi. Belum ngopi kali ini. Sekali lagi mohon maaf, Bapak Jarod Hadianto. Kita akan nantikan peserta dengan nomor undian 10. Iya, sudah siap rupanya. Iya, oke. Kita langsung saja panggilkan. Iya. Cek mic. Dihidupin. Cek mic. Tes. Iya, oke. Lagi. Tes. Oke. Iya. Kita langsung saja panggilkan peserta dengan nomor undian 10 untuk naik ke pentas. Kami silakan peserta nomor undian 10. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 10. Akan bertutur kitab suci. Ambil dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29 dengan judul Daniel di Gua Singa. Peserta Shalom. akan bertutur setelah bel dibunyikan. Shalom. Selamat pagi Dewan Juri serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, namaku Rahel Violeta Kristabel. Aku perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta. Hari ini aku ingin bercerita tentang Daniel di Gua Singa. Teman-teman, di negeri Babel memerintah seorang raja baru. Namanya Darius.
Raja Darius memilih 120 orang terbaik di kerajaannya untuk membantu pemerintahannya. Dan kemudian raja memilih 3 di antaranya sebagai penanggung jawab. Salah satu dari antara ketiga orang tersebut adalah Daniel. Hingga di suatu hari, raja asik ngobrol dengan Daniel. Dan raja berkata, "Daniel, saya senang karena kamu pejabat yang setia, jujur, dan tidak pernah melakukan kesalahan di kerajaan ini." Namun teman-teman, Daniel tidak berbangga diri mendengar pujian dari raja. Kata Daniel, "Tuanku Raja, hikmat kebaikan ini berasal dari Allah waktu hamba berdoa. Segala yang hamba punya, semua berasal dari Allah." Melihat kedekatan raja dengan Daniel membuat para pejabat yang lain sangat iri hati. Dan mereka merencanakan untuk mencari kesalahan Daniel. Salah satu pejabat yang iri itu berkata, "Guys, sini guys, kita sudah berusaha untuk mencari kesalahan Daniel, tapi gak ketemu juga. Gimana nih?" "Iya, kita harus cepat menemukan cara agar raja membenci Daniel." Lalu yang lain berkata, "Tenang kawan, tenang. Aku sudah punya cara untuk menghancurkan nasib Daniel, manusia sok suci itu yang sukanya berdoa terus. Sini. Aku sudah menyusun surat keputusan, yaitu sebuah hukum baru. Terus aku kasih ini ke raja. Dan kalian tahu, raja setuju kawan." Nah teman-teman, musuh-musuh Daniel menjalankan rencana mereka. Mereka membuat hukum baru yang kemudian disahkan oleh Raja Darius. Lalu hukum baru itu disampaikan kepada seluruh masyarakat. "Pengumuman kepada seluruh rakyat, hari ini Raja Darius telah memutuskan bahwa selama 30 hari siapapun dilarang berdoa kepada dewa dan manusia. Barang siapa melanggar perintah raja akan dilemparkan ke dalam goa Singa. Sekian pengumuman." Begitulah teman-teman, hukum baru itu diberlakukan bagi semua orang, termasuk Daniel. Setelah Daniel mendengar bahwa ada hukum baru yang berlaku, Daniel segera berlutut di depan jendela yang terbuka dan berdoa 3 kali sehari kepada Allah di surga. Ketika para pejabat yang iri hati itu tahu bahwa Daniel tetap berdoa, mereka bergegas memberitahu raja. Raja Darius tidak memiliki pilihan lain selain menangkap Daniel sesuai hukum baru yang sudah berlaku. Pengawal raja lalu mendatangi Daniel dan berkata, "Daniel, atas nama Raja Darius, penguasa tertinggi, engkau ditahan." Dan kemudian Daniel dibawa ke hadapan Raja Darius. Di dalam istana, raja berpikir keras, berusaha menemukan cara untuk mengubah hukum itu. Nah teman-teman, sementara raja berpikir keras, salah satu pejabat yang iri hati itu segera berkata, "Tuanku, kalau tuanku raja tidak melaksanakan hukum yang sudah disahkan itu, rakyat akan menganggap tuanku sebagai raja yang lemah, tidak punya wibawa, dan rakyat tidak akan menghormati tuanku lagi." Lalu Daniel berkata, "Hamba menghormati dan taat kepada tuanku raja, tetapi hamba tidak akan menghormati peraturan dan hukum baru yang melarang hamba untuk berdoa kepada Allah yang benar." Setelah berkata seperti itu, pengawal menangkap Daniel untuk dijatuhi hukuman mati dengan cara dimasukkan ke dalam goa singa. Sebelum Daniel dilemparkan kepada singa-singa lapar, Raja Darius berkata kepadanya, "Daniel,
Semoga Allahmu yang telah kau sembah itu, Dia menyelamatkanmu. Sementara itu, dari dalam gua singa terdengar suara singa-singa mengaum lapar. Akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam gua singa dan Daniel berdoa, Tuhan, selamatkanlah aku. Kemudian raja kembali ke dalam istananya. Semalam-malaman raja tidak bisa tidur. Pagi-pagi sekali di keesokan harinya, raja buru-buru lari ke gua singa. Dan raja berteriak, Daniel! 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 Apakah Allahmu yang telah kau sembah itu telah menyelamatkanmu dari singa-singa itu? Raja menunggu dan menunggu dengan cemas. Ketika raja sudah putus asa, terdengar suara dari dalam gua singa. Ya Raja, Allahku telah mengirimkan malaikat-malaikatnya dan menutup mulut singa-singa ini sehingga mereka tidak dapat menyakiti hamba. Raja Darius sangat senang, lalu menyuruh pengawal untuk mengeluarkan Daniel dari dalam gua singa itu. Pengawal, cepat keluarkan Daniel dari dalam gua singa itu. Akhirnya raja berbicara kepada para pejabat yang telah menuduh Daniel. Dan kalian, manusia-manusia licik dan jahat, kalian harus menggantikan Daniel masuk ke dalam gua singa itu. Kemudian para pejabat yang jahat itu dijebloskan ke dalam gua singa dan singa-singa lapar itu memakan mereka semua. Kemudian raja memerintahkan semua orang untuk menyembah Allahnya Daniel, Allah yang hidup. Dan raja mengembalikan kehormatan serta kepemimpinan Daniel. Nah teman-teman, melalui kisah ini kita dapat belajar betapa pentingnya berdoa. Dari awal Daniel tahu jika dia berdoa kepada Tuhan, kemungkinan besar dia akan mendapatkan masalah. Tetapi Daniel tetap berdoa dengan penuh semangat. Lebih dari itu, Daniel berdoa bukan hanya ketika dirinya sedang menghadapi masalah sulit, melainkan Daniel juga berdoa ketika hidupnya sedang baik-baik saja. Teman-teman, kita juga nggak perlu takut dan jangan pernah berhenti berdoa serta memuliakan Tuhan, meskipun ada orang-orang yang tidak suka dengan iman kita. Terakhir teman-teman, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya berdoa ketika sedang susah. Tetapi ayolah kita menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan, baik di waktu yang enak maupun di waktu yang susah, baik di hari yang lancar maupun di hari yang sukar. Demikianlah ceritaku tentang Daniel di Gua Singa, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 10. Ya, terima kasih. Keluar melalui pintu 2. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya, peserta luar biasa semuanya. Pentas. Untuk mendapatkan komentar dan masukan dari Bapak Ibu Direktur, kami panggil 3 peserta sebelumnya. Iya, luar biasa. 4 peserta lagi. Silakan Bapak Ibu Direktur yang terhormat. Kami silakan. Ya, kepada keempat adik ini, pertama-tama saya menyampaikan selamat, propisiat. Semuanya bisa menyampaikan kisah-kisah dari kitab suci dengan sangat baik. Saya merasa kalian berempat ini memiliki kualitas yang sama ya, sehingga saya agak bingung menilainya karena penyampaiannya, penampilannya sungguh-sungguh luar biasa. Yang pertama terlebih dahulu yaitu
dari Sulawesi Tengah ya, Juan namanya ya. Oh, Juan. Kecil-kecil tapi meyakinkan ya. Saya dan juri-juri lain ketika yang tampil itu masih kecil agak deg-degan kami ya. Sebetulnya ya, bisa selesai enggak, bisa selesai enggak. Ternyata Juan bukan hanya bisa selesai, tetapi bisa menyampaikan cerita ini dengan sangat bagus ya. Cerita tentang Saulus, dari masuk saja sudah ceria, senyum-senyum, kepercayaan dirinya sangat tinggi, dan ketika bercerita juga bisa mengajak teman-temannya. Komunikasinya juga sangat baik ya. Satu catatan kecil saja, mungkin agak luwes ketika berbicara sehingga tidak terkesan sedang berpuisi. Itu aja, tetapi selebihnya luar biasa. Sukses, mantap. Yang kedua dari Jakarta, dari namanya Rahel ya kalau nggak salah ya. Betul ya? Oke. Dari Jakarta ini kepercayaan dirinya sangat tinggi ya. Saya tidak menemukan atau kurang menemukan ketika teman-temannya terutama yang dari kalangan perempuan gitu ya, kurang percaya diri, tetapi ini percaya dirinya sangat tinggi. Dan dalam catatan saya itu yang sangat menonjol adalah ekspresinya yang luar biasa, yang meledak-ledak, bisa menceritakan tentang Daniel di Gua Singa dengan sangat baik, terutama ketika Daniel sedang berseru kepada raja, itu sangat bagus. Sedikit catatan, karena meledak-ledak itu mungkin agak terkesan terburu-buru, jadi alangkah baiknya kadang-kadang agak direm sedikit sehingga ada saatnya kita tegang, ada saatnya kita santai. Tapi kepercayaan dirinya luar biasa. Satu catatan, tadi masuknya mungkin tidak usah pakai begini-begini ya. Kan kita bukan kontes putri Indonesia. Nanti kalau kontes putri Indonesia bisa seperti itu. Jadi maksudnya saya kira wajar-wajar saja, biasa saja, langsung mulai bercerita. Tapi bagus, luar biasa. Yang ketiga dari Sumatera Barat ya, Birgita namanya. Oke, luar biasa, bajunya bagus seperti malaikat ya. Cocok dengan ceritanya tentang Maria dan Elizabeth ya. Mungkin ini mirip-mirip malaikat Gabrielnya ya. Kita juga sangat lantang ya, kepercayaan dirinya tinggi juga. Keempat-empatnya nih sama-sama punya kepercayaan diri yang tinggi, luar biasa sekali. Kita sangat bersemangat menceritakan kisah yang indah ini dengan sangat bagus, sehingga saya sangat terkesan, terutama ketika adegan perjumpaan antara Maria dan Elizabeth. Itu sungguh luar biasa. Satu catatan, mungkin tadi ada sempat keserimpet ya, apa sih bahasa Indonesianya keserimpet, ngomongnya agak keselip gitu ya, karena agak terburu-buru, lain kali agak santai sedikit sehingga kata demi kata bisa disampaikan dengan sangat baik. Luar biasa, Birgita Provisia. Yang terakhir, Gisela dari Sumatera Selatan. Awalnya sangat bagus ya, diawali dengan lagu beda dengan yang lain, maka ini menjadi ciri khas yang sangat bagus. Penyampaiannya juga sangat jernih. Saya nggak tahu ya, kayaknya ada karisma dalam diri Gisela, sehingga ketika bercerita kita itu sebagai pendengar mau tidak mau mendengarkan gitu. Jadi cara berceritanya itu sangat-sangat bagus, mampu menarik pendengar untuk mendengarkannya sampai selesai. Dan ketika bercerita itu juga ada naik turunnya. Jadi bukan seperti kita mendengar puisi, tapi betul-betul kita diceritai sesuatu. Kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang ada peragaan. Itu sungguh luar biasa. Endingnya juga sangat bagus ya. Semacam apa ya? Syair atau puisi ya. Kaya tanpa cinta hampa terasa. Kaya penuh cinta, bahagia selamanya. Amin, mantap. Mantap ya, terima kasih. Silakan. Putra putriku yang terkasih, terima kasih ya. Saya sudah jadi Romo sekian tahun, kayaknya tidak bisa menghafal begitu detail teks yang kamu sajikan dengan enak, dengan meyakinkan, dengan lantang. Ya. Luar biasa, saya kagum dan sangat menghargai kamu.
Izinkan saya memberi komentar kecil-kecil kepada Anda satu persatu. Juan, ya, Juan. Saya justru senang waktu dia mau turun. Kayaknya nggak mau turun. Kayaknya dia masih mau lanjut terus. Apa yang menarik dari Juan, ya? Sejak awal sampai akhir, kayak dia membawa sebuah rahasia, ya, yang kita tunggu-tunggu, nanti-nantikan. Karena itu kita dengan cermat mengikutinya sampai akhir. Lalu usia muda, Juan umur berapa? 10, banyak juga ya. 10 ya, masih ada kesempatan 1 tahun di Jakarta lagi. Ya. Saya tidak menyangka dia akan tampil seperti tadi. Ya. Semua hal-hal penting untuk sebuah bertutur kitab suci dia bisa capai dan membawakan itu yakin. Ya. Sudah, itu saja Juan. Hebat kau. Untuk Rahel DKI, ya. Anak DKI biasa ikut pola vokal, ikut teater, ya, pasti kelihatan itu jadi vokal sehingga dia sungguh-sungguh kelihatan profesional dalam tampil di atas pentas. Bagus ekspresinya, setuju dengan Pak Jarod tadi, sangat bagus, komplit, full, ya. Vokalnya juga sangat baik, terlatih sungguh-sungguh. Catatan kecil saya, karena begitu lancar, begitu bagus, begitu menarik, sehingga kau tidak membuat penonton penasaran. What next? What is coming? Seperti yang kami alami dengan Juan. Ya. Begitu lancar, tidak ada kesempatan kami diberi kesempatan untuk menunggu apa yang akan terjadi berikutnya, adegan apa lagi. Ya. Kami sudah bisa menduga, oh sekarang ini, oh akan ini. Selain karena kami sudah tahu ceritanya, tapi juga pembawaanmu yang begitu lancar. Ya. Satu teknik untuk menarik perhatian audiens, yaitu ada 1-2 cara yang membuat mereka rindu apa yang akan disampaikan berikutnya. Untuk penampilanmu di atas pentas juga hebat sekali, bagus sekali, ya. Nanti jadi aktris-aktris yang bisa mengguncangkan Indonesia, ya. Artis Katolik, ya. Sekali Katolik tetap Katolik, ya. Oke, kemudian Brigita, ya, Brigita punya suara bagus, lantang, ya, juga lancar, ya, kamu menghafal dengan baik, ya, dengan bagus, ya, sehingga seperti tadi pada Rahel saya bilang lain kali perlu membuat orang menunggu, ya, adegan apa, kisah apa, cara bertutur apa yang akan kau sampaikan. Baik dan bagus. Kemudian yang terakhir Gisela. Ketika tampil tadi kamu ada rasa tegang atau tidak? Ada tapi sedikit. Iya, ada tetapi bisa dikuasai, ya. Mengapa saya tanya itu? Karena saya sebenarnya lebih ingin wajahmu lebih cerah sejak awal. Ya. Saya tunggu-tunggu bagian pertengahan baru mulai mekar, ya, seperti itu. Ya. Mungkin, ya, jam terbang kata orang perlu, ya, tampil berlatih akan membantu kita untuk penguasaan diri dan kepercayaan diri. Ya. Kau punya ciri khas, sebuah start awal yang memancing, memberikan pertanyaan, dan sebuah penutup dengan kata-kata mutiara yang syarat makna. Bagus, maju terus berempat, ya.
Terima kasih. Halo Cuan. Oh, lihat sini dulu, ini belum ya. Cuan, kamu keseluruhannya sangat lucu. Bahkan saya nggak nyangka kamu umur 10 tahun. Kamu sangat lucu, apalagi waktu cerita itu mata sama alisnya bisa naik-naik gitu ya. Lucu sekali ya. Itu ekspresif sekali. Pokoknya waktu kamu cerita tentang cahaya yang terang sekali, itu bagus sekali ekspresimu sayang. Kamu latih terus ya, kamu bakat banget ya. Juga waktu mengatakan tidak itu kamu lucu banget ya. Jadi Ibu Linda secara keseluruhan dari awal sampai akhir itu ketawa terus ya kamu, itu lucu sekali ceritanya ya. Terus sangat kreatif ya. Jadi waktu teng-teng mata Saulus terbuka ya, itu kamu kreatif banget ya. Jadi kelihatan polos, lucu, dan kamu cakep sayang. Ya. Tapi masih kelihatan agak menghafal dikit. Ya, jadi masih mikir apa lagi ya seperti itu ya. Tapi keseluruhannya bagus. Ya, nada suaranya juga agak monoton sedikit ya, tapi keren ya. Oke. Untuk Rahel seperti Pak Jarod juga mengatakan, kamu sangat percaya diri, kamu luar biasa, kamu kembangkan itu nak ya. Itu modal kepercayaan diri tidak semua orang punya ya, dan kamu punya. Nah, saking terlalu percaya diri itu, jadi menurut Ibu Linda agak kecepatan ngomongnya ya, kecepatan terus agak tinggi terus begitu ya. Cuman bagus karena kamu punya bahasa gaul. Ayo apa guys, nah, itu bahasa gaul bagus sekali. Dalam bercerita itu bagus supaya menarik orang. Juga yang membuat naskah itu sangat bagus ya, kreatif. Siapapun dia, pendampingmu atau apa, sangat kreatif naskahmu. Yaitu nanti lain kali kalau dilatih lagi, suaranya dimainkan sedikit ya, biar nggak tinggi terus, capek yang dengar. Oke. Terus suara singanya juga keren banget ya, suara singanya. Oke, itu ya Rahel ya. Luar biasa ya. Sekarang saya ke Brigita. Seperti tadi udah dikomentari, bajumu bagus, cocok dengan ceritanya ya. Nah, kamu punya percaya diri dan senyumnya kamu sangat menarik ya. Cuman seperti Rahel, kamu terlalu cepat menurut Ibu Linda ceritanya ya. Terus suaranya juga kencang terus, jadi mirip-mirip sama dan kencang terus ya. Tapi ada salah satu yang kamu peragakan, ini di luar konteks ini ya. Elizabethnya berlutut melihat Maria. Dalam gambaran Ibu Linda selama ini, Elizabeth itu kan jauh lebih tua ya dari Maria. Kayaknya ketika Maria datang pasti dipeluk, bukan berlutut ya. Tapi ini mungkin juga berlutut, saya tidak tahu. Cuman ini bayangan saya selama ini. Jadi ketika melihat kamu berlutut, Ibu Linda hanya berpikir, masa sih kayaknya berlutut begitu? Itu kan saudaranya gitu. Itu aja. Tapi keren ya. Kamu bagus. Kamu latih terus sayang ya. Oke, dengan Gisela, kamu sangat kreatif ya. Kamu buka dengan lagu dan kamu tutup dengan quote yang cantik ya, yang keren. Terus kamu pembawaannya menarik ya, pembawaanmu menarik. Ceritanya juga kekinian, pakai mobil, pakai apa ya, ceritanya kekinian banget. Terus kamu menguasai cerita. Cuman ya itu tadi, nadanya juga agak meninggi terus ya sayang ya. Itu aja yang perlu diperhatiin, lain kali nadanya dimainkan ya sayang ya. Terus tapi pada umumnya semuanya baik. Terus pesanmu bagus ya. Terima kasih banyak berempat. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk keempat dari Bapak Ibu Dewan Juri. Sebelum pulang ke provinsi masing-masing, ada hadiah tanda kasih dari Ibu. Langsung mampir ke Ibu
Ayo, silakan terima hadiahnya karena telah menjadi peserta ya yang terbaik, utusan dari provinsi masing-masing hadir di Pesta Paduan Suara Gereja Katolik ya nasional tahun 2022 di Kupang tempat penyelenggarannya. Terima kasih nak, silakan kembali melalui pintu, silakan tidak apa-apa melalui langsung aja ya. Oke.